Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Sila Dewi, NIM 071. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat pendirian koperasi konvensional dan syariah. Yang pertama, syarat pendirian koperasi konvensional. Koperasi adalah sebuah perkumpulan yang berbadan hukum dengan anggotanya yang bersifat terbuka dan sukarela. Dalam Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa pembentukan koperasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 20 orang dengan kepentingan ekonomi yang setara. Adapun syarat-syarat koperasi menurut UU nomor 25 tahun 1992 mengenai perkoperasian dalam pasal 6 sampai dengan 8 telah dijelaskan mengenai syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan koperasi primer minimal 20 orang calon anggota, sedangkan koperasi sekunder memiliki 3 koperasi yang telah berbadan hukum koperasi. Yang kedua, koperasi yang akan dibentuk berada atau berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Anggaran dasar koperasi setidaknya harus mencantumkan beberapa hal berikut. Daftar nama pendiri koperasi, nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi yang akan dilaksanakan atau dikembangkan, ketentuan mengenai syarat keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, pembagian sisa hasil usaha, sanksi, dan lain-lain. Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka orang-orang yang berkontribusi dalam pembentukan koperasi tersebut atau yang sebelumnya sudah membentuk panitia pendiri mengundang dalam pelaksanaan rapat pendirian koperasi. Selanjutnya, pendirian koperasi konvensional. Sebelum mendirikan koperasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pendiri koperasi, yakni tidak ada manfaatnya mendirikan koperasi jika para pendiri koperasi tidak mengetahui persoalan-persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya. Yang kedua, koperasi harus dapat menerima anggota baru secara sukarela dan terbuka, karena pertambahan anggota baru koperasi merupakan sumber kekuatan koperasi untuk berkembang. Yang ketiga, koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, pembinaan koperasi di Indonesia sebagian merupakan tanggung jawab pemerintah, namun tetap merupakan milik para anggotanya, sehingga untuk itu diperlukan partisipasi anggota menuju kemandirian dan pengembangan koperasi di masa mendatang. Selanjutnya terdapat tahapan pendirian koperasi konvensional. Tahapan yang pertama yaitu dibentuk tim pendirian koperasi yang berasal dari kelompok masyarakat yang menginginkan pendirian koperasi. Tahapan yang kedua, selanjutnya tim pendiri koperasi menghubungi kantor koperasi tingkat 2, kabupaten atau kota, guna mendapatkan informasi atau penjelasan awal yang berhubungan dengan persyaratan dan tata cara pendirian koperasi. Tahapan yang ketiga, tim pendiri melakukan penelitian pendahuluan berupa penelitian kecil-kecilan yang bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat setempat benar-benar menginginkan adanya sebuah koperasi, jenis koperasi apa yang didirikan, dan unit-unit usaha apa yang akan dijalankan. Apa manfaat atau nilai tambah yang akan diterima masyarakat jika koperasi didirikan, potensi ekonomi daerah atau anggota. Tahapan yang keempat, yakni tim pendiri atau pemrakarsa mengajukan proposal yang berisi tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar pembentukan koperasi. Dalam proposal sekaligus juga dilampirkan permohonan persiapan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang akan didirikan. Tahapan yang kelima, setelah proposal diterima oleh pejabat kantor koperasi, selanjutnya akan dilakukan penyuluhan kepada sekelompok masyarakat tersebut yang berisi tentang pengertian koperasi, tujuan dan manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta peraturan lainnya. Penyuluhan ini diharapkan dihadiri minimal 20 orang calon-calon anggota koperasi. Yang keenam, tahapan yang keenam,
mengadakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh calon anggota koperasi, di mana rapat tersebut dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat dari kantor koperasi. Tujuan diadakannya rapat ini ialah memilih pengurus, memilih pengawas, membahas dan mengesahkan AD atau ART koperasi. Tahapan yang ketujuh, yakni setelah AD atau ART koperasi mendapat pengesahan dari rapat anggota, pengurus mengajukan permohonan status badan hukum koperasi ke kantor koperasi setempat. Permohonan tersebut dibuat rangkap 3 dan aslinya bermatrai serta lampiran berikut: akta pendirian AD atau ART koperasi rangkap 3 dan asli bermatrai, berita acara rapat pembentukan koperasi, daftar hadir rapat pembentukan koperasi, daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi, daftar riwayat hidup masing-masing pengurus dan pengawas koperasi, neraca awal koperasi atau surat pernyataan pengurus yang menyatakan bahwa anggota telah membayar simpanan pokok dan wajib sebagaimana yang telah ditetapkan dan disepakati dalam rapat. Tahapan yang terakhir yakni untuk koperasi yang wilayah kerjanya terdapat di 2 wilayah tingkat 2 atau lebih, maka kantor koperasi tingkat 2 menyerahkan ke pejabat kantor wilayah departemen koperasi di tingkat 1. Anggaran dasar koperasi. Koperasi merupakan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bersandar pada anggaran dasar yang telah dirumuskan oleh rapat anggota. Anggaran dasar mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi koperasi, karena di dalam anggaran dasar akan sangat jelas terlihat bagaimana antara anggota satu dengan anggota lainnya, antara anggota dengan organisasi, serta antara usaha organisasi dengan para anggotanya. Selain itu, anggaran dasar merupakan pedoman dan dasar hukum bagi setiap kebijakan yang diambil oleh pengurus dalam mengelola usaha koperasi. AD merupakan salah satu syarat mutlak dalam mendapatkan pengakuan badan hukum. Anggaran dasar koperasi harus selalu mengacu pada undang-undang tentang perkoperasian yang baru. Di dalam AD terdapat maksud dan tujuan koperasi. Oleh karena itu, AD koperasi akan menunjukkan adanya kejelasan tata kehidupan koperasi yang bersangkutan, memudahkan tercapainya sasaran yang dikehendaki para anggota sesuai dengan tujuan pembentukan koperasi, menuntun pengurus agar terhindar dari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan organisasi, sebagai dasar dalam penyusunan peraturan-peraturan demi kelancaran jalannya usaha koperasi yang tertuang dalam anggaran rumah tangga koperasi. Selanjutnya, tata cara penyusunan AD. Tata cara penyusunan AD yang pertama yaitu AD disusun saat pembentukan koperasi. Yang kedua, dalam menyusun AD hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Isi dan materi harus sesuai tujuan, kebutuhan, dan kepentingan anggota koperasi dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. AD harus tegas, jelas, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan oleh setiap elemen atau unsur yang ada dalam koperasi. Tata cara yang ketiga yaitu AD harus disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Wilayah dan Dinas Koperasi setempat. 4. AD berisi antara lain nama, pekerjaan, alamat pendiri koperasi, nama lengkap, nama singkatan dari koperasi yang bersangkutan, jenis dan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan koperasi, syarat-syarat keanggotaan dan kepengurusan koperasi, ketentuan tentang hak, kewajiban, tugas, dan sanksi dari semua unsur atau elemen yang ada, ketentuan mengenai rapat anggota, rapat pengurus, dan badan pemeriksa, ketentuan tentang permodalan, pembagian SHU dan tabungan usaha dengan pihak luar, ketentuan tentang pembubaran koperasi dan pengaturan sisa kekayaan koperasi bila koperasi dibubarkan, serta mengenai tanggung jawab keuangan koperasi yang harus ditandatangani. Selanjutnya, pembubaran koperasi konvensional. Pembubaran koperasi bisa disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam koperasi atau oleh masalah-masalah yang berasal dari luar koperasi. Berdasarkan ketentuan di dalam bab 10 UU nomor 25 tahun 1992, pembukaan koperasi dapat dilakukan
Pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan dua alasan. Yang pertama, karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran koperasi, dan yang kedua, karena keputusan. Tata cara pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi atas kehendak sendiri. Langkah-langkah pembubaran koperasi atas dasar kehendak para anggotanya sebagai berikut. Yang pertama, koperasi tersebut mengadakan rapat anggota yang membahas pembubaran. Yang kedua, pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota mengenai pembubaran koperasi tersebut kepada pejabat di lingkungan Departemen Koperasi dan PKM dengan mengajukan permohonan pembukaan pembubaran koperasi. Yang ketiga, setelah permohonan pembubaran diterima oleh pejabat yang berwenang, maka selanjutnya pejabat Departemen Koperasi dan dengan mengeluarkan surat keputusan pembubaran dan menyampaikannya ke koperasi tersebut. Selanjutnya terdapat pembubaran atas kehendak pemerintah. Pembubaran atas kehendak pemerintah hanya dilakukan bila koperasi telah benar-benar terbukti melanggar UU atau peraturan yang berlaku. Dalam hal pelanggaran UU atau peraturan terjadi semata-mata karena kesalahan koperasi. Selanjutnya, tata cara pembubaran koperasi yang tidak menyesuaikan diri dengan UU atau undang-undang baru. Yang pertama, pemerintah melakukan penelitian terhadap koperasi-koperasi yang ada pada saat berlakunya UU yang baru. Yang kedua, apabila dari hasil penelitian ini ditentukan sejumlah koperasi yang tidak sesuai dengan berbagai ketentuan yang berlaku, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada koperasi yang bersangkutan untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata koperasi-koperasi tersebut tidak menyatakan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah segera mengirimkan surat pembubaran kepada koperasi yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasan pembubaran. Berikut ini pendirian koperasi syariah. Koperasi syariah atau KJKS atau UJKS atau belakangan ini yang sering disebut dengan KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan USPPS Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada dasarnya merupakan badan usaha yang berbentuk koperasi. Oleh karena itu, mekanisme pendirian koperasi syariah tidak jauh beda dengan pendirian koperasi pada umumnya. Berikut mekanisme pendirian koperasi yang pertama, terdapat fase pembentukan atau pendirian. Selanjutnya terdapat fase pengesahan. Fase pembentukan atau pendirian koperasi syariah. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai syarat-syarat pendirian koperasi. Seperti yang saya telah jelaskan tadi mengenai syarat-syarat, maka apabila syarat tersebut telah dipenuhi, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi syariah tersebut mengundang untuk rapat pertama sebagai rapat pendirian koperasi syariah. Konsep anggaran koperasi syariah seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Dalam rapat pendirian ini, selain disahkan anggaran dasar koperasi syariah, juga dibentuk pengurus dan pengawas. Berikut mengenai fase pengesahan. Atas dasar permohonan yang disampaikan oleh pengurus koperasi syariah atau juga merupakan pendiri secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan keputusan mengenai permohonan tersebut apakah diterima atau tidak. Jika permohonan pengesahan itu diterima, maka sejak saat itulah koperasi syariah berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya akta pendirian koperasi syariah tersebut yang di dalamnya termuat pula anggaran dasarnya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Muhammad Mursali. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja koperasi konvensional dalam pasar. Yakni yang pertama, pengertian dan struktur pasar. Pasar mencakup pembeli dan penjual yang aktual dan potensi pada produk atau jasa tertentu, atau bisa disebut juga Dominic Salvatore 1996. Nah, pasar juga diartikan sebagai sebuah institusi atau badan yang menjalankan aktivitas jual beli barang-barang, dana atau jasa ataupun produk tertentu. Nah, dalam era informasi, pasar terus berkembang dalam bentuk perdagangan elektronik yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce. Berdasarkan pada sifat dan bentuknya, pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Nah, bila koperasi memasuki pasar persaingan sempurna, maka koperasi akan bersaing secara sempurna dengan para pesaing di pasar tentunya. Yang artinya secara umum koperasi tidak dapat menentukan harga untuk produk yang dijualnya. Alasannya ialah jika koperasi menetapkan terlebih tinggi daripada harga pasar, maka banyak pelanggan yang beralih ke penjual lain. Sebenarnya koperasi dapat menderita kerugian karena pada harga pasar yang berlaku, semua barang dapat terjual. Dalam jangka pendek, bisa saja koperasi menetapkan harga di bawah pasar. Nah, akan tetapi, penetapan harga ini tidak akan berlangsung lama sebab harga yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan anggota akan produk yang dijual dan biaya produksi di koperasi akan semakin tinggi sampai akhirnya terpaksa menetapkan harga yang sama dengan harga pasar untuk menutup kerugian. Seperti itu. Hanya saja karena analisis jangka pendek, bila koperasi tidak mempertahankan output pada jumlah mempunyai kemampuan sama dengan pesaingnya. Dalam analisis jangka panjang, kecenderungan koperasi mempunyai kemampuan sama dengan dan sangat dominan dibanding dengan koperasi yang mempunyai kemampuan tinggi. Untuk selanjutnya, koperasi dalam pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga, jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini berarti pembeli dan penjual dapat mempengaruhi harga, jenis dan kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini. Bersifat heterogen atau pasar heterogen, pasar yang menjual berbagai macam barang kebutuhan primer, yang menjual berbagai macam barang kebutuhan primer dan sekunder kepada para konsumen dalam suatu wilayah. Koperasi dalam pasar persaingan monopoli, yaitu kasus monopoli ialah bisa dikatakan kasus yang paling mudah dijelaskan. Dengan kasus inilah yang kebanyakan dipakai untuk mendemonstrasikan keunggulan koperasi. Jika koperasi menghadap monopolis, ia dapat menghilangkan profit monopoli dengan mengikuti aturan penetapan harga aktif. Seperti itu. Atau harga optimal. Koperasi harga itu sama halnya dengan biaya rata-rata. Perusahaan monopoli lebih banyak diarahkan pada maksimasi profit, sedangkan koperasi lebih banyak mempromosikan anggota atau maksimasi servis. Seperti itu. Jika koperasi mampu masuk pasar dan menyingkirkan monopoli dengan teknologi yang inovatif sehingga dapat menetapkan harga yang lebih rendah, maka koperasi dapat bertahan dalam jangka panjang sepanjang 1. Koperasi terus meningkatkan efisiensi melalui peningkatan perkembangan teknologi yang inovatif tentunya ya. Yang lebih cepat daripada perkembangan teknologi inovatif para pesaing potensial yang mungkin masuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, koperasi harus memanfaatkan keunggulan biaya transaksi yang tidak dimiliki oleh perusahaan potensial yang dapat masuk. Dan yang ketiga, memperkokoh kedudukan monopolis melalui jalur legal seperti hal monopoli, hak paten, dan lain-lain. Terus selanjutnya, meningkatkan loyalitas anggota, terutama kemauan dalam pembiayaan kerugian yang mungkin timbul akibat munculnya pesaing baru yang dapat masuk. Dan yang terakhir, mampu mempertahankan output tertentu. Tekanan
permintaan anggota akan semakin memperbanyak jumlah yang diproduksi dan dijual. Hal ini mengakibatkan harga semakin menurun dan koperasi akan bekerja dengan biaya rata-rata yang semakin besar. Nah, untuk pembahasan yang kedua, koperasi akan menjelaskan koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Nah, agar koperasi yang beroperasi di pasar persaingan monopolistik kesuksesan, maka ia harus mampu memberikan tambahan pendapat kepada anggotanya dan atau secara umum harus mampu memperbesar atau memperluas kemakmuran para anggotanya. Pada pasar persaingan monopolistik, kemampuan tersebut masih terbuka mengingat kurva permintaan yang dicapai masih elastis. Dengan demikian, sampai batas tertentu, koperasi masih mampu bersaing dalam mendapatkan harga. Untuk yang pembahasan ketiga yaitu koperasi dalam pasar persaingan oligopoli. Dewasa ini banyak koperasi di pasar-pasar lokal yang telah berintegrasi vertikal atau pasar-pasar yang lebih besar di mana perusahaan-perusahaan yang telah mapan masih sangat terbatas. Nah, untuk hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah berada di struktur pasar oligopoli, yaitu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa penjual atau perusahaan yang menyebabkan kegiatan penjual atau perusahaan itu yang satu mempunyai peranan penting bagi penjual atau perusahaan yang lain. Suatu koperasi dapat menciptakan persaingan harga efektif dalam pasar oligopoli atau harga lebih rendah daripada harga pesaingnya. Nah, harga sedikit demi sedikit dikurangi dari harga persaingan karena adanya saling ketergantungan yang tinggi antara perusahaan atau penjual. Koperasi dapat menghancurkan para pesaingnya dan mengakibatkan terjadinya penurunan keuntungan bagi mereka. Reaksi yang akan timbul dari para pesaing atas kerugian tersebut akan sulit diramalkan, maka ada kemungkinan yang terjadi perang harga. Nah, dan terjadi saling menghancurkan dengan menetapkan harga yang lebih rendah atau predatory pricing. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofal Asror, pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan tentang kinerja koperasi syariah. Kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja dan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mangkunegara, kinerja adalah sebuah hasil kerja, baik hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu, kinerja juga bisa diartikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kinerja koperasi yang beroperasi atas dasar sistem bunga maupun non bunga adalah penggambaran terhadap kemampuan koperasi dalam memediasikan diri sebagai banknya sebagai banknya rakyat miskin, menyentuh lapisan masyarakat miskin yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal. Kinerja atau prestasi kerja sangat berkaitan erat dengan usaha. Kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan dalam sebuah organisasi sebagai perwujudan dari fungsi manajerial yang dilaksanakan manajer, baik dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan organisasi. Kinerja koperasi dalam perspektif hukum Islam dapat diketahui
salah satu dengan melihat kemampuan koperasi tersebut dalam memenuhi setiap poin yang menjadi tujuan sistem koperasi syariah. Di sini beberapa tujuan sistem koperasi syariah tersebut, yaitu 1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fika Anjana Hajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keanggotaan koperasi konvensional dan syariah. Yang pertama, keanggotaan menurut Undang-Undang Koperasi. Pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Kewajiban setiap anggota, yaitu yang pertama, memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Setiap anggota mempunyai hak, yaitu yang pertama, menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Yang kelima, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Yang terakhir, yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar. Dalam hubungannya dengan aspek anggota, Teko Sumodimejo Swasono tahun 1985 menyatakan bahwa keberhasilan organisasi koperasi sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan anggota koperasi, atau keberhasilan koperasi tergantung pada kualitas para anggotanya. Selanjutnya, Roque tahun 2000 mempertegas bahwa tanpa partisipasi anggota, maka kemungkinan timbulnya efisiensi dan efektivitas yang rendah dalam mencapai kinerja koperasi akan lebih besar. Berpartisipasi sebenarnya merupakan hak dan sekaligus kewajiban anggota, karena anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan koperasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari 3 pihak, yaitu yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Yang kedua, pengurus. Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Kemudian yang terakhir, pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi
yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Selanjutnya, keanggotaan BMI atau keanggotaan koperasi syariah. Keanggotaan adalah status masyarakat yang tergabung dalam koperasi syariah BMI. Pelayanan adalah usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk kegiatan mal, mengelola zakat, infak atau sedekah dan wakaf. Syarat keanggotaan. Untuk mendapatkan semua pelayanan, simpan pinjam dan pembayaran wajib menjadi anggota terlebih dahulu karena kami berprinsip teguh bahwa koperasi itu melayani anggotanya, bukan calon anggota atau di luar anggota. Adapun syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota sesuai dengan anggaran dasar dan ART Koperasi Syariah BMI adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengisi formulir. Yang kedua, mengikuti pendaftaran perkoperasian. Yang ketiga, menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku. Yang keempat, memiliki usaha produktif dan ketentuan lainnya. Yang kelima, membayar simpanan pokok sebesar 10.000. Yang keenam, membayar simpan pinjam wajib perdana minimal sebesar 5.000 dan simpanan wajib selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan nilai pinjaman atau pembiayaan yang diterima. Yang ketujuh, membayar biaya administrasi 1 kali untuk pengganti buku sebesar 5.000 khusus anggota rembung. Yang ke-8, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku pada koperasi syariah BMI. Kemudian keuntungan menjadi anggota. Yang pertama, sebagai pemilik koperasi, kepemilikan simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang kedua, sebagai pengguna jasa pinjaman atau pembiayaan dan simpanan yang disediakan koperasi. Makin besar simpanan wajib dan pembiayaan, makin besar perolehan SHU. Yang ketiga, memiliki kesempatan pemasaran produk melalui komunitas anggota dan website. Yang keempat, menerima keuntungan tiap tahun, alokasinya 40% dari laba bersih tahun berjalan. Yang kelima, peluang beasiswa hingga perguruan tinggi bagi anggota yang memiliki anak yang berprestasi. Yang ketujuh, dapat pelatihan usaha dan pengembangan usaha yang diadakan koperasi. Yang terakhir, mengikuti pendidikan perkoperasian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.